Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala BKKBN, pengurus Komda Lansia Provinsi Sulawesi Tengah, Kabit yang menangani. Ya, Kabit Dinas Sosial ya Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat hadir, yang memang khusus menangani masalah lansia yang ada di Sulawesi Tengah. Rekan-rekan wartawan baik dari media cetak dan elektronik yang sempat hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama hadir di ruang Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang juga selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Sulawesi Tengah. Tentu hari ini adalah merupakan salah satu rangkaian ya, peringatan Hari Ulang Tahun Lansia Nasional Halun Lansia yang ke-24 yang jatuh pada tanggal 29 Mei tahun 2020. Peringatan Halun Lansia yang ke-24 di Provinsi Sulawesi Tengah ini kita mengangkat tema yaitu negara hadir untuk lanjut usia. Tema ini cukup bagus dan saya kira Sekretaris Komda Lansia saya berikan apresiasi dan seluruh teman-teman pengurus Komda Lansia Provinsi Sulawesi Tengah yang selama ini telah bekerja sama dalam kegiatan lansia yang ada di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, seyogyanya teman-teman wartawan bahwa setiap pelaksanaan Halun Lansia kita dahului dengan beberapa agenda. Yang pertama, tentu kita telah sepakat untuk melaksanakan Halun Lansia di beberapa kabupaten. Kemarin kita sudah sepakat bahwa tuan rumah pelaksanaan Halun Lansia yang ke-24 dilaksanakan di Kabupaten Tojo Una-Una. Tapi karena situasi dan kondisi saat ini dengan adanya pandemi ya, COVID-19 yang telah melanda negara kita, khususnya daerah Sulawesi Tengah, tentu kita tidak bisa melaksanakan beberapa rangkaian acara yang telah kita persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya dan mendapat antusias dari seluruh ya, teman-teman yang ada di beberapa kabupaten. Namun apa boleh buat ya, kita tidak bisa laksanakan karena memang sesuai dengan protokol kesehatan bahwa kita harus menjaga jarak, dan oleh karena itu hampir semua kegiatan di pemerintahan saat ini kita laksanakan melalui virtual. Nah, oleh karena itu teman-teman wartawan, kami mengundang hari ini untuk menyampaikan sekaligus kemarin kami telah secara resmi juga membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia yang mungkin telah disebarluaskan ya ke seluruh pemirsa yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus kepada seluruh teman-teman pengurus Komda Lansia yang ada di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Tentu kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa agendakan kembali pelaksanaan Halun Lansia ini yang memang tentu teman-teman pengurus lansia yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una mereka sudah siap 100% untuk melaksanakan peringatan Halun Lansia. Tetapi lagi-lagi sesuai apa yang saya sampaikan tadi, kondisi saat ini tentu tidak akan memungkinkan. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang telah hadir hari ini untuk meliput acara peringatan Halun Lansia yang ke-24 yang jatuh pada tanggal 29 Mei tahun 2020. Tentu pada kesempatan ini hadir di sebelah kiri dan kanan saya Kadis Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dari BKKBN sebagai mitra langsung dari Komda Lansia
yang selama ini banyak membantu kerja-kerja Komda Lansia yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu saya berikan kesempatan mungkin dari Pak Kadis untuk menyampaikan beberapa hal yang selama ini telah banyak membantu mengenai program-program lansia yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya persilakan Pak Kadis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Salam dan salam sehat untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada kami, yang kami hormati Ibu Kepala BKKBN Sulawesi Tengah, yang saya hormati Bapak Pengurus Lansia, yang saya hormati Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial yang mendampingi saya, serta teman-teman wartawan yang sama-sama berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah itu ada 5 bidang. Ada bidang sekretariat, ada bidang parkir miskin, ada bidang perlindungan jaminan sosial, ada bidang pemberdayaan sosial, ada bidang pelayanan rehabilitasi sosial. Di bidang pelayanan rehabilitasi sosial inilah lansia kami mengurusnya. Jadi kami di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah ini bekerja sama dengan Komda Lansia dan merupakan mitra dari pengurus-pengurus lansia. Itu kami memberikan pelayanan, memberikan rehabilitasi kepada para lansia, mereka-mereka yang ada di dalam panti. Sedangkan para lansia yang ada di rumah, para lansia yang ada berkeliaran di jalan, atau para lansia yang berada di mana saja, itu adalah kewenangan kabupaten kota. Ini harus dipahami. Jangan sampai kita saling menyalahkan. Oleh karena itu di dalam hari ulang tahun Halun Lansia yang ke-24 ini, saya ingin kembali meluruskan kembali bahwa Dinas Sosial Provinsi menangani lansia yang ada di dalam panti. Oleh karena itu dari Kementerian Sosial ada namanya program rehabilitasi sosial lanjut usia yang kita kenal dengan Progres LU. Progres LU ini adalah betul-betul merupakan upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para lanjut usia di Indonesia. Pada tahun 2020 ini, Progres LU ini memberikan 4 komponen, yaitu pertama, bantuan bertujuan lanjut usia yang namanya biasa kita kenal dengar-dengar Bantu LU. Terus ada perawatan sosial dan ada terapi dan dukungan keluarga. Dari 4 komponen ini kami memberikan kepada seluruh kabupaten Dinas Sosial Kabupaten untuk segera mengusulkan para lansia untuk mendapatkan program rehabilitasi sosial lanjut usia ini. Dari sekian usulan yang kami terima, sebanyak 1.972 para lansia se-Sulawesi Tengah yang dikirim ke kami, dan kami membuatkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur, yang diparaf oleh Bapak Wakil Gubernur sebagai Ketua Komda Lansia ini, dan memberikan kirim ke kementerian. Setelah diadakan verifikasi dan validasi, ternyata yang bisa mendapat bantuan atau bisa masuk dalam program Progres LU ini hanya 666 para lansia yang terdapat di 10 LKS. Ini dikarenakan kenapa ada yang tidak dapat? Ini dikarenakan pertama, tahun 2020 ini yang dinamakan lansia itu adalah mereka yang berumur 70 tahun ke atas. Itu yang masalah. Kenapa sampai sekarang dari 1972 hanya 666 yang diberikan. Karena di tahun 2019, tahun 2018 lansia itu adalah 60 ke atas. Tapi untuk tahun 2020 lansia itu adalah 70 tahun ke atas. Makanya para lansia yang melalui program PKH, yang melalui program bantuan sembako, dan melalui program apa saja, apabila suatu saat lansia itu pergi ke bank untuk gesek kartunya, kok saldo nol. Kenapa saldo nol? Berarti koreksi umur. Berarti umur tidak di atas 70 tahun ke atas. Ini saya juga sangat saya sampaikan pada kesempatan Halun ini, biar kami semua tahu, biar kalau ada para kakak miskin yang ada lansia di dalamnya, kenapa saya kakak miskin, ada lansia di dalamnya, tapi tidak mendapatkan bantuan, mungkin karena umurnya belum mencapai 70 tahun ke atas. Provinsi Sulawesi Tengah berupa uang melalui cash transfer 2.700.000
per lansia. 2.700.000 per lansia diberikan kepada kakak miskin yang umurnya di atas 70 tahun yang berada dalam panti sebanyak 666 lansia dari usulan 1.972 lansia. Dan kami juga di dinas sosial ini mempunyai 3 UPT. Ada UPT panti sosial anak di Jalan Tumampel, memang mengurus anak-anak terlantar yang bisa kami akan berikan pendidikan. Ada kami juga punya panti sosial rehabilitasi tunas sosial bagi mereka-mereka yang ada di Tondo, bagi mereka di kabupaten kota yang mungkin tidak sebahagia kami perempuan-perempuannya, kami memberikan pelatihan. Jadi kami berikan pelatihan mereka yang berada di lingkungan Tondo, mereka yang berada menjadi tunasusila, kami menerima, kami berikan pelatihan, dan kami berikan keagamaan. Dan apabila keluar dari kami, insya Allah mereka berada di jalan yang benar. Yang ketiga, kami punya panti tunasosial. Kami punya panti lansia. Kami punya panti lansia yang berada di Tentena. Panti lansia itu bersifat nasional. Dari seluruh Indonesia kami menampung. Sekarang ada lansianya ada sekitar 65 lansia punya. Dan sekarang mereka dengan saya sebagai kepala dinas sosial sudah memberikan mereka pelatihan untuk memberikan kerajinan-kerajinan tangan. Dan alhamdulillah kerajinan tangan mereka sudah dapat dijual di pasar walaupun masih pasaran lokal. Dan saya akan berusaha untuk masuk ke pasar di provinsi dan akan membagikan kepada para pejabat yang ada di sini. Harganya tidak ditentukan. Silakan para pejabat untuk berikan demi untuk memberikan penghasilan agar oma-oma, opa-opa kita di sana tangannya tidak ke bawah, tapi sekarang tangannya sudah bisa ke atas. Demikian mungkin itu bisa sampaikan. Kami ada permensos. izin untuk mengaturkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oh iya itu Bu. Ya. Terima kasih Bu udah mewakili udah. Ya. Semua. Jadi mewakili dari kami semua. Jadi mohon dimaafkan segala kesalahan kami, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa BKKBN ini yang kepanjangannya adalah Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, itu diamanahkan oleh negara itu untuk mengelola dari 3 program. Yang pertama adalah pembangunan keluarga, kependudukan dalam artian pengendalian penduduk, kemudian yang ketiga adalah keluarga berencana yang biasanya kami singkat adalah dengan program Bangga Kencana. Nah, dengan adanya 3 program tadi, bahwa kami bisa menyebutkan bahwa urusan utamanya kami adalah keluarga. Yang dinamakan keluarga itu tentulah seluruh anggota keluarga, termasuk juga keluarga yang mempunyai lansia. Gitu. Kemudian yang kelima ini adalah dimensi sosial. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, karena kalau lansia itu merasa bahwa dirinya sudah tidak digunakan atau tidak berguna, begitu dia akan lebih banyak dropnya begitu. Nah, dengan berkehidupan sosial begitu ya, mungkin ada pertemuan pada posyandu lansia atau kemudian seperti Komda Lansia gini ya Pak ya, ada jadi pengurus, ini menjadikan semangat untuk lansia itu lebih berdaya, yang sesuai dengan kemampuan di saat dia muda gitu. Nah ini mungkin menjadi konsultannya dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang terpenting ini adalah dimensi lingkungan. Jadi bagaimana nanti para lansia itu ranah lingkungan memenuhi tingkat kesehatannya, kemudian sosialnya dan sebagainya. Dan kami berharap juga ada sarana yang mendukung lansia, misalkan kursi roda, atau misalkan kalau di rumah itu di toilet ya diberikan pegangan, itu adalah lingkungan untuk para lansia. Nah, Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, dan Pak Wagub, perlu kami laporkan bahwa BKKBN ini memang bukan dalam ranah aksi, tetapi dalam pandemi COVID-19 ini ada beberapa yang sudah bisa kami laksanakan, walaupun itu tidak banyak, tetapi bagaimana kami ini mendampingi untuk keluarga rentan dan lansia itu sendiri
kami sudah membagikan 2.000 lebih masker khususnya kepada lansia, dan kami sudah khususnya di wilayah-wilayah rawan, jadi di Huntara, kemudian banyak di pasar-pasar, dan banyak di jalan begitu. Jadi sudah 2.000. Kemudian kami juga sedikit berbagi sembako untuk para lansia ini, baik yang ada di panti maupun pada keluarga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam rangka juga memberdayakan keluarga ini, dari seluruh kelompok kegiatan yang berjumlah 781 kelompok yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tengah ini didampingi oleh petugas keluarga berencana yang jumlahnya di Sulawesi Tengah itu hampir 404 orang begitu. Jadi segala info, kalau misalkan ada info terbaru bagaimana cara memberdayakan lansia, itu bisa penyuluh-penyuluh KB ini selalu memberikan pendampingan baik melalui Poktan maupun di keluarga langsung. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi di BKKBN ini juga ada satu layanan terpadu begitu ya, yang kita namakan PPKS begitu, yang pusatnya, kemudian sekretariatnya itu ada di Jalan Balai Kota Selatan. Ini salah satunya juga mengurus dari lansia itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada layanan kesehatan, atau kadang-kadang kita 1 bulan sekali pasti mengadakan senam-senam lansia di sana. Nah ini mungkin layanan yang bisa kami laksanakan di BKKBN. Sekali lagi BKKBN untuk mengucapkan selamat Hari Lansia ya, lanjut usia nasional ke-24 di tahun 2020. Saya kalaupun nanti lansia itu bisa berdaya, insya Allah negara ini jaya. Amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Kadis, Ibu dari BKKBN perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih teman-teman media hari ini sudah meliput acara peringatan Halun Lansia yang ke-24 yang dilaksanakan oleh Komda Lansia Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyerahkan bantuan sembako ya kepada mereka-mereka yang berada di lembaga kesejahteraan sosial. Tentu hal ini tidak luput dari bantuan dan kerjasama dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka lah yang banyak membackup segala program yang dilaksanakan oleh Komda Lansia, sehingga tanpa kedua ya dinas yang hadir pada hari ini, baik dari BKKBN maupun Dinas Sosial, tentu kami dari Komda Lansia tidak banyak berbuat apa-apa, karena mereka lah yang banyak membantu kami. Oleh karena itu terima kasih, dan kami seluruh pengurus Komda Lansia Sulawesi Tengah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama ini kepada BKKBN juga yang selalu melaksanakan dan siap selalu melaksanakan pembinaan pelatihan ya kepada lansia-lansia yang ada di Sulawesi Tengah. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kemudian Dinas Sosial, walaupun kali ini kami tidak bisa melaksanakan peringatan Halun Lansia, tetapi paling tidak hari ini kami bisa mempertanggungjawabkan kepada publik bahwa kesungguhan Komda Lansia Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperhatikan nasib para lansia-lansia yang ada di Sulawesi Tengah ini, kami tidak akan menutup mata. Kami selalu berada di tengah-tengah mereka, karena kita pasti akan juga kembali sama dengan mereka. Direncanakan ada misalnya ada lomba atau kegiatan apa. Jadi ini sama sekali tidak ada, hanya bagi-bagi sembako lagi. Iya. Ya. 781 kelompok itu yang tersebar di Sulawesi Tengah, itu kegiatannya apa saja? Baik, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa BKL itu adalah Bina Keluarga Lansia. Nah, sasarannya adalah keluarga yang mempunyai lansia. Kalau mohon maaf, jadi mungkin masih sasaran kami masih belum
sesuai dengan permen yang sudah dikeluarkan oleh Permensos Iya, begitu. iya. Jadi kami yang batasannya lansia masih 60 Pak. Enggak apa-apa. Nanti akan kami sesuaikan. Ya. Jadi keluarga yang mempunyai anggota keluarganya yang ada usia di atas 60 tahun. Nah, kegiatan di sana adalah bagaimana keluarga itu memberikan pendampingan kepada anggota keluarga yang lansia tadi supaya menjadi lansia tangguh, lansia yang bisa berdaya begitu. Jadi yang namanya lansia itu kadang punya rasa sensitivitas yang tinggi begitu ya, sedikit sensi. Nah ini dengan 7 dimensi yang tadi saya kemukakan, insya Allah lah nanti keluarga itu keluarga yang mempunyai dan lansia itu sendiri bisa berdaya. Itu yang pertama. Jadi kegiatannya seputar itu tadi, seputar 7 tadi. Kemudian yang kedua, BKL ini sasaran langsungnya adalah para lansia itu sendiri. Jadi banyak kegiatan yang baik melibatkan 7 dimensi yang kita bisa laksanakan, terutama tadi ada senam, kemudian ada pengobatan yang kita sinergikan dengan dinas kesehatan, ada posyandu lansia dan sebagainya, kemudian ada pengajian dan sebagainya. Itu. Saya tadi membaca literatur dari Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos supaya pemerintah provinsi itu bisa membantu pemerintah kabupaten kota dalam rangka penguatan kebijakan perlindungan lansia. Jadi Komda Lansia sendiri bagaimana actionnya Pak? Jadi setiap bantuan yang akan diturunkan ya, kepada Pemda Kabupaten dan Kota yang ada di Sulawesi Tengah, tentu kita banyak berkoordinasi dengan dinas sosial. Karena kami dari Komda Lansia tidak punya anggaran khusus untuk menyiapkan itu. Dan kemungkinan kalau bisa kita tidak lanjuti apa yang telah dirilis tadi itu, kemungkinan kita akan lakukan. Ya, kira itu. Nah, kemarin kami sudah koordinasi di internal pengurus Komda Lansia. Kita akan komunikasikan kembali dengan beberapa Komda Lansia yang ada di kabupaten, sehingga kalau ini memungkinkan dalam kondisi sebulan atau 2 bulan ke depan bisa kembali normal, ya, kita akan coba jadwalkan kembali beberapa lomba yang telah kami. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bu dari BKKBN. Terima kasih Pak Kadis, ya Pak Kabit, teman-teman pengurus Komda Lansia. Sekarang Dan teman-teman dari ASN yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.